Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nurdeis, fakta unik dan menarik seputar dunia Islam akan kamu dapatkan di video-video yang kita sajikan. Simak baik-baik dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dalam suatu hadits yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Aku sedang duduk bersila di dalam rumah ketika Rasulullah masuk dan memberi salam kepadaku, maka aku berdiri untuk menyambut kedatangannya sebagaimana biasanya. Lalu Rasulullah bersabda, 'Duduklah pada tempatmu, tidak usah berdiri wahai Ummul Mukminin.'" Aisyah melanjutkan ceritanya, "Kemudian Rasulullah duduk dan meletakkan kepalanya pada pangkuanku, dan tidur terlentang. Dengan tidak sengaja aku mencari uban yang ada pada jenggot beliau, dan terlihatlah 19 rambut yang telah memutih, maka aku berpikir dalam hatiku dan berkata, sesungguhnya dia akan keluar dari dunia sebelum aku, dan tinggallah umat yang tanpa nabi. Maka aku pun menangis sehingga air mataku mengalir di pipiku dan menetesi wajah beliau, hingga beliau terbangun dari tidurnya, lalu beliau bersabda, 2. Apa yang membuatmu menangis wahai Ummul Mukminin?" Maka aku ceritakan apa yang aku rasakan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Keadaan apakah yang paling menyusahkan bagi mayit?" Aku berkata, "Katakanlah ya Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Engkau dulu yang mengatakan," maka aku pun berkata, "Tidak ada keadaan yang paling menyusahkan atas diri mayit daripada saat keluar dari rumahnya. Anak-anak berduka cita di belakangnya, dan mereka berkata, 'Aduh ayah, aduh ibu,' dan orang tuanya berkata, 'Aduh anak-anakku.'" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ini memang pedih, tapi ada lagi yang lebih pedih dari itu." Aku pun berkata lagi, tidak ada keadaan yang lebih berat atas diri mayit daripada saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah, para kerabat, anak dan kekasihnya meninggalkannya pulang. Maka mereka menyerahkan mayit tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta segala amal perbuatannya. Setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburnya. Rasulullah bersabda, "Apa yang lebih berat dari yang engkau katakan?" Aku pun berkata, "Allah dan Rasul-Rasulnya yang lebih tahu." Rasulullah bersabda, "Hai Aisyah, sesungguhnya saat yang paling berat dan menyedihkan bagi mayit adalah saat masuknya tukang memandikan mayit ke dalam rumahnya untuk memandikannya. Mereka mengeluarkan cincin pemuda itu dari jari-jarinya, melepas pakaian pengantin dari badannya dan melepas sorban para syaikh dan fuqaha dari kepalanya untuk memandikannya. Ketika itu ruhnya memanggil saat melihat jasadnya telanjang, dengan suara yang dapat didengar oleh seluruh makhluk. Kecuali jin dan manusia, dia berkata, 'Hai tukang memandikan, aku memohon kepadamu demi Allah agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan malaikat maut.' Dan ketika air dituangkan kepadanya, dia menjerit dan berkata, 'Hai tukang memandikan, demi Allah jangan engkau tuangkan air panas, jangan engkau gunakan air panas dan jangan pula dengan air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku.' Dan ketika dimandikan, dia berkata, 'Demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat, sesungguhnya jasadku terluka sebab keluarnya nyawa.' Ketika selesai memandikan, dan diletakkan pada kain kafan dan diikat di bawah kakinya, ruh berseru, 'Demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau ikat erat-erat kain kafan di atas kepalaku, agar terlihat wajah keluargaku, anak-anakku dan kerabat-kerabatku, karena saat ini adalah yang terakhir aku melihat mereka. Hari ini aku akan berpisah dengan mereka dan aku tidak bisa melihat mereka lagi sampai hari kiamat.'" Ketika mayit akan dikeluarkan dari rumah, ruh berseru, "Demi Allah, hai jamaah pengantarku, jangan tergesa-gesa membawaku sehingga aku berpamitan dengan rumahku, keluargaku, kerabatku dan hartaku." Kemudian mayit berseru lagi, "Demi Allah, hai jamaahku, aku tinggalkan istriku menjadi janda, dan aku tinggalkan anakku menjadi yatim,
maka janganlah kalian menyakitinya, karena hari ini aku keluar dari rumahku, dan tidak akan kembali selamanya." Dan ketika mayit diletakkan pada keranda, ruh berkata, "Demi Allah, hai jamaah pengantarku, janganlah tergesa-gesa membawaku, hingga aku mendengar suara keluargaku, anak-anakku dan para kerabatku, karena hari ini aku berpisah dengan mereka sampai hari kiamat." Ketika mayit dipikul dan melangkah 3 langkah dari rumah, ruh berseru dengan suara yang didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia, dan ruh berkata, "Hai para kekasihku, hai saudara-saudaraku, hai anak-anakku, jangan sampai kamu terbujuk oleh dunia sebagaimana dia telah membujukku, dan jangan sampai kalian dipermainkan oleh zaman sebagaimana dia mempermainkanku, dan ambillah ibarat atau hikmah dariku. Sesungguhnya aku meninggalkan apa yang aku kumpulkan untuk ahli warisku, dan aku tidak membawa sesuatu apapun, dan atas dunia Allah menghisapku sedangkan engkau bersenang-senang dengannya, dan engkau tidak mendoakanku." Ketika jamaah mensalati mayit dan sebagian ahli keluarga dan kerabatnya meninggalkan musola, ia berkata, "Demi Allah, hai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku tahu bahwa mayit akan dilupakan oleh orang-orang yang hidup, akan tetapi jangan lupa, jangan cepat-cepat pulang sebelum engkau menguburku, hingga engkau melihat tempatku. Hai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku tahu bahwa mayit lebih dingin dari air yang dingin atau zamharir dalam hati orang-orang yang hidup, akan tetapi janganlah cepat-cepat pulang." Dan ketika mereka meletakkan mayit di sisi kubur, ia berkata lagi, "Demi Allah, hai jamaahku dan saudara-saudaraku, sesungguhnya aku mendoakan kamu semua, akan tetapi engkau tidak mau mendoakanku." Dan ketika mayit diletakkan pada liang lahat, ia berkata, "Demi Allah, hai ahli warisku, tidak aku kumpulkan harta yang banyak dari dunia, kecuali aku tinggalkan untuk kalian, maka ingatlah kalian kepadaku dengan banyak berbuat kebajikan. Dan aku telah mengajarkan kalian Al-Quran dan tata krama, maka janganlah kalian lupa mendoakanku."